agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Saya ceritakan dulu Ibu. Izin ya Bu, duduk ya Bu. Ya bangga Bu. Duduk Bu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Apakah benar ini dengan Ibu RW 04 Kampung Pamoyana? Iya betul Bu. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, ini Ibu namanya siapa ya Bu? Ibu Ana. Oh Iya, Bu Ana Bu. Iya. Baik, kalau Ibu, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara ya Bu ya. Itu terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini Bu. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali dengan terkena penyakit stunting pada balita. Apakah Ibu pernah mendengar tentang penyakit stunting itu Bu? Iya pernah Bu. Itu baik Bu, pengkajiannya ini ya Bu ya dilakukan selama 15 menit ya Bu. Tempatnya mau di mana Bu? Di sini aja ya. Iya. Baik, topiknya ini di sini ya Bu. Saya akan melakukan wawancara ya Bu ya, pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan Ibu ini. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Bu, boleh. Ya. Iya. Baik, kalau begitu, kalau sudah bersedia ya Bu ya. Nah, Ibu yang pertama kan sudah lama ya Bu ya tinggal di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah ya Bu ya, kenapa sih wilayah ini dinamakan Kampung Pamoyanan Bu? Barangkali Ibu tahu ini ya Bu ya. Jadi gini Bu ya, saya juga dapat cerita dari nenek moyang saya, dari yang ya orang-orang tua sebelumnya gitu. Jadi diceritakan bahwa dulu itu Pamoyanan ini kenapa bisa disebut Pamoyanan, karena dulu itu konon katanya dijadikan tempat berjemurnya badak putih. Berjemurnya itu bahasa Sunda daerah sini itu moyan Bu, jadi tempat berjemur itu Pamoyanan Bu. Jadilah kampung ini dinamai Pamoyanan gitu. Begitu ya Bu, menarik ya Bu ya. Iya. Sejarahnya itu ya. Iya. Terus Ibu tahu nggak sih luas wilayah Kampung Pamoyanan ini berapa Bu? Kisaran 5 km persegi Bu. Oh gitu. Ya, Saya izin mencatat ya Bu ya. ya makasih. Ya, di sini kan saya akan mengkaji atau membahas tentang stunting ya Bu ya. Batasan wilayahnya itu desa apa ya Bu ya? Jadi daerah ini tuh batasan wilayahnya utara berbatasan dengan desa Bojongherang, selatan dengan desa Sukamaju, barat dengan desa Nagrak, dan timur dengan desa Sayang. Oh baik, Iya. ya perbatasannya ya. Wilayahnya itu ada 4 gitu ya Bu ya. Iya. Terkait dengan stunting ya Bu ya, ditemukan stuntingnya itu di sini tahun berapa Bu? Sekitar tahun 2022 Bu. Oh, 2022 ya Bu. Iya. Secara umum, apakah ada peningkatan kasus dari 2022 sampai 2024 ini Bu? Iya ada peningkatan Bu. Oh Iya. ada ya peningkatan Bu. Sekarang terkait nilai dan keyakinan ya Bu, di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan. Misal ini ya Bu ya, pada ibu hamil tidak boleh makan ikan, terus balita itu tidak boleh makan makanan yang lembut atau encer seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Apakah ada? Iya ada Bu seperti itu. Iya. Berarti keyakinan di wilayah ini ya seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus terkait dengan agama Bu, di sini mayoritas agamanya tuh masyarakatnya secara keseluruhan Iya. menganut agama apa Bu? Mayoritas Muslim Bu, Islam ya. Islam ya Bu ya. Ada non muslimnya Bu? Ada Bu, ada. Iya. Ya berarti non muslimnya itu masuk minoritas. Iya. Terus untuk selanjutnya Bu ya, untuk kependudukannya di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Pamoyanan ini Bu? Bentar ya, saya lihat catatan saya dulu ya. Oh iya. Agak lupa saya juga soalnya Bu, banyak soalnya. Oh dari data sih ini ada 476 jiwa Bu. Iya di Pamoyanan ini. Oh ya. begitu ya, ada 476 Ya. jiwa ya Bu ya. Nah dari 476 jiwa itu ada berapa RT? Ada 15 RT Bu. Oh begitu. Iya. Dari 15 RT itu di
dibagi menjadi berapa kakak Ibu? 95 kakak. Oh, ada 95 Iya. kakak ya Bu ya. Iya. Dan 95 kakak itu dibagi berapa RW Bu? Ada 3 RW, Bu. Oh, Iya, Bu ya. Di sini saya akan membahas lagi tentang stunting itu. Data keseluruhan balita itu ada berapa Bu di wilayah Ibu? Ada 70 balita, Bu. Iya. 70 balita ya Bu ya. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana Bu? Lebih banyak perempuan kalau di data saya, Bu ya. Iya, data yang didapatkan. Nah, tadi kan secara keseluruhan kan balitanya ada 70 ya Bu ya yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting. Iya. Ada penanganan Oh, nah tadi kan secara keseluruhan ada balitanya tuh ada 70 ya Bu yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting itu ada berapa balita Bu? Sekitar 40, ada 40 balita, Bu. Oh, ada Iya. 40 ya Bu ya. Dari 40 ini apakah ada peningkatan atau penurunan nggak Bu? Ada penurunan. Iya, alhamdulillah ada penurunan. Kalau Iya. begitu selanjutnya terkait dengan tadi ya ada 40 balita yang terkena penyakit stunting ya Bu. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting Bu? Pernah ada, Bu. Iya. Pernah ada berarti Iya, ya. pernah. Terus terkait tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting ini ya Bu ya, apakah bahaya atau tidak tuh menurut mereka? Tidak, kalau menurut mereka. Iya ya Bu ya. Iya. Jadi seperti menyepelekan Iya. gitu ya Bu ya. Terkait lingkungan fisik Bu di sini untuk ini kan saya 3 hari ke belakang saya udah observasi di lingkungan Ibu yang ternyata rumahnya itu saling berdempetan ya Bu ya. Iya, memang. Mungkin karena Iya. penduduknya padat ya Bu ya. Untuk kebersihannya terjaga gak sih Bu? Kalau kebersihan alhamdulillah sih terjaga, Bu. Iya. Masih ada nggak sih masyarakat yang buang sampah sembarangan Bu? Kalau yang masih buang sampah sih masih ada ya, Bu ya, masyarakat yang buang sampah sembarangan gitu masih ada. Nah, bisa ada ya Bu ya. Untuk pencahayaan di lingkungannya apakah tersorot sinar matahari Bu? Tersorot, Bu. Iya, tersorot. Untuk airnya Bu boleh tahu berasal dari mana Bu? Kalau air ya ada yang menggunakan PDAM, ada juga yang menggunakan air sumur. Oh, Iya. itu. Apakah ada keluhan mengenai keberadaan air ini? Tidak ada sih, Bu. Iya juga ya Bu ya. Terus untuk jamban atau WC, Iya. apakah sudah permanen Bu? Kalau WC semuanya sudah permanen ya, Bu ya. Rata-rata sudah punya WC di rumahnya masing-masing. Oh gitu. Iya. Terkait dengan pelayanan kesehatan Ibu ya dan pelayanan sosial di sini, itu ya jika ada masyarakat yang sakit suka berobat kemana Bu? Rata-rata mereka suka berobat ke puskesmas, Bu. Oh baik. Ada Iya. berapa fasilitas sih? Fasilitas kesehatan di sini bidan ada Bu? Ada, tidak ada. Klinik dokter ada? Ada satu. Ya. Baik, kalau puskesmasnya yang terdekat dari sini ada berapa Bu? Ada satu. Oh iya. Rumah sakitnya apakah terjangkau jaraknya Bu? Terjangkau kalau dari sini, Bu, dekat. Iya, ya Ibu terkait dengan posyandu Bu. Di sini apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan? Ada. Ada ya. Baik, mereka memberikan pelayanan apa ya? Apakah ada untuk ibu hamil, kesehatan ibu hamil dan balita? Ada. Iya. Iya. Aktif Bu. Aktif di sini. Iya. Kalau untuk posyandu lansia, pencegahan penyakit menular apakah ada? Kalau untuk lansia itu tidak ada, Bu. Oh itu. Iya. Kalau untuk ibu-ibu PKK dan karang tarunanya apakah ada dan sudah terbentuk? Ada, Bu. Oh iya. Program kerjanya bagaimana Bu? Apakah lancar? Lancar di sini. Oh iya. Sekarang terkait ekonomi Bu ya. Maaf ya Bu ya, saya tanya terkait ekonomi ini ya. Di sini mata pencaharian mayoritas masyarakatnya itu sebagai apa Bu? Rata-rata di sini buruh pabrik. Oh, buruh pabrik Iya. ya. Terkait pendapatannya rata-rata berapa Bu masyarakat di sini? Apakah sesuai UMR tidak di atas atau di bawah 2 juta Bu? Kalau itu sih tergantung ya, Bu ya. Ada yang di atas 2 juta atau di bawah 2 juta gitu. Oh Iya. ya. Tapi kebanyakannya Bu di mana? Kebanyakan sih di atas 2 juta. Ya, kalau terkait keamanan di sini Bu, apakah ada program siskamling atau pos ronda? Ada di sini. Ada ya, jadwalnya rutin nggak Bu? Ada rutin. Oh iya. Diatur secara bergantian berarti ya Bu ya, secara rutin juga. Terus di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa Bu? Rata-rata? Rata-rata
menggunakan motor. Oh ya, pernah ada gak sih Bu kejadian kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor itu? Ada, Bu. Oh iya, Iya. masih ada ya Bu ya. Ibu terkait program kesehatan dari pemerintah nih untuk masyarakat, apakah sudah tersentuh seperti pendataan atau pembuatan BPJS gitu Bu? Ya, sudah ada. Sudah Iya. ya. Kalau mengenai pencegahan stunting ini sendiri, apakah sudah ada programnya? Baru-baru ini ada, Bu. Ada, ya. Kemudian terkait udah ada ya berarti ya untuk itu ya. Kemudian terkait dengan bahasa di sini itu Bu menggunakan bahasa apa ya Bu? Kalau di sini rata-rata masyarakat itu menggunakan bahasa campuran, Bu. Ya, ada Sunda, pakai bahasa Indonesia juga ada, gitu ya. Gitu. Kalau saya ini ya misalnya Iya. nanti akan melakukan penyuluhan Ibu ya, terus saya pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakatnya akan mengerti dan paham Bu? Paham, Bu, insya Allah. Iya, bagus. Kalau Iya. itu baik ya. Kalau Pak Kama, kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya, bagaimana cara Ibu menyampaikan informasinya tuh ke masyarakat? Saya informasikan lewat grup WA, Bu. Oh. Sekarang kan udah canggih. Oh gitu ya, bagus. Iya. Kalau semisal nih ada hal darurat Bu, Iya. misal kebakaran, apakah diumumkan dalam WA juga? Nah, kalau itu sih saya umumkan pakai pengeras suara di masjid biasanya, Bu. Oh, Iya, biar cepat tersampaikan. gitu. Ya. Nah, sekarang terkait pendidikan Bu ya. Rata-rata secara umum di sini masyarakatnya berpendidikan lulusan apa Bu? Kebanyakan di sini sih lulusan SMA. Oh, SMA ya. Bu. Iya. Terus kalau Ibu yang memiliki balita apakah SMA juga? Campuran, Bu, ada lulusan SMP atau SMA juga ada. Oh, gitu. Di sini apakah pernah ada penyuluhan terkait kesehatan nggak Bu? Pernah ada. Ya. Seperti apa Bu? Kayak penyuluhan tentang penyakit hipertensi, demam berdarah, atau DBD gitu. Kalau stunting apakah pernah ada? Kalau stunting belum, Bu. Oh, belum ya. Baik, yang terakhir gitu ya. Di sini apakah ada rekreasi nggak sih Bu? Seperti tempat berkumpulnya masyarakat, seperti anak-anak, ya ibu-ibu, bapak-bapak selalu berkumpul di tempat tersebut misalnya tuh ya Bu. Apakah ada nggak Bu? Ada sih, Bu, seperti di lapang badminton ya, terus ada di taman juga ada sih. Oh, iya, Ya. bagus ya Bu. Nah, alhamdulillah ya Bu, cukup ya Bu terkait wawancara ini. Sudah banyak yang saya tanyakan ke Ibu juga, dan banyak sekali informasi tentang masyarakat di wilayah Pamayanan ini ya Bu ya. Saya simpulkan ya Bu ya, bahwa di sini tuh pertama kali ditemukan stunting itu pada tahun 2022 ya Bu, dan belum ada juga penyuluhan kesehatan tentang stunting itu sendiri ya Bu ya. Ini menjadi bekal juga buat kami untuk melakukan evaluasi ke depannya akan melakukan kegiatan apa ya Bu gitu ya terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjutnya saya akan balik lagi ke sini ya Bu ya untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting Bu ya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu berkenan? Iya, boleh, Bu, silakan. Kalau boleh saya datang laginya kapan ya Bu ya? Mungkin hari Minggu saja ya, Bu ya. Oh baik. Jam berapa Bu kira-kira? Sekitar jam 10 saja lah ya, Bu ya, biar ini udah pada beres kerjaannya. Oh iya, jam 10 ya Bu ya. Saya rasa sih cukup untuk pertemuan saat ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya Bu ya. Ya, sama-sama. Baik Bu, saya pamit ya Bu ya. Enggak. Assalamualaikum. Salam, Bu. Enggak. Bangga Ibu. Enggak, Bu, atur nuhun, enggak. Sekian praktek pengkajian agregat komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.